Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Azim Rusyidil Adim atau biasa dipanggil Azim. Saya akan menjelaskan dan mengulas visi dan misi suatu perusahaan. Visi dan misi suatu perusahaan tersebut merupakan dasar dan juga pedoman serta tujuan untuk berkembangnya suatu perusahaan agar menjadi lebih baik bahkan menjadi maju. Di sini saya akan mengulas visi dan misi dari perusahaan yang bergerak di bidang transportasi umum. Yaitu saya akan mengulas visi dan misi PO Haryanto. PO Haryanto ini bergerak di bidang transportasi umum, transportasi darat, yaitu bis. PO Haryanto berdiri pada tahun 2002, didirikan oleh Bapak Eji Haryanto dan sekarang berpusat di Kudus, Jawa Tengah. Visi PO Haryanto menjadi perusahaan transportasi darat terbaik di Indonesia dengan penerapan sistem yang terintegrasi serta pelayanan dan fasilitas yang prima. Kemudian, apakah visi PO Haryanto ini sudah sesuai dengan karakteristik visi? Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama, direksional atau berpandangan ke depan. Tentunya sudah berpandangan ke depan karena semakin ke sini angkutan umum, apalagi angkutan yang menghubungkan antara satu kota dan satu kota yang lain, antar provinsi, itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat umum, terutama di jalur darat, yaitu di bagian bis. Yang kedua, terfokus. Tentunya perusahaan ini terfokus pada pengembangan dan juga yang terbaru tentang bis. Tentunya terfokus di transportasi daratnya untuk membantu masyarakat berpergian menghubungkan antar kota satu dan kota lainnya, antar kota dan antar provinsi. Yang ketiga adalah visible, yaitu disesuaikan. Disesuaikan di sini dimaksudkan adalah disesuaikan dengan zaman. Semakin ke sini transportasi semakin berkembang. Jadi perkembangannya ini disesuaikan dengan layanan-layanan untuk masyarakat, mulai dari fasilitas, kemudian armada yang digunakan agar penumpang lebih nyaman, aman, dan tepat sampai tujuan. Yang keempat ada desirable, yaitu apa yang diinginkan ke depannya, yaitu mewujudkan kenyamanan yang baik bagi penumpang, kemudian keamanan dan juga keselamatan tentunya. Yang terakhir, easy to communicate. Dari visi tersebut kita sudah paham apa yang akan dicapai oleh perusahaan ini, yaitu tentang bagaimana kenyamanan dan keamanan penumpang itu nomor satu, dan juga menjadi perusahaan transportasi terbaik yang ada di Indonesia tentunya. Apakah sudah sesuai visi dari PO Haryanto ini dengan karakteristik visi? Tentunya sudah. Saya sangat yakin sangat sudah. Kemudian lanjut ke misi PO Haryanto. Memberikan jasa transportasi darat dengan kualitas yang utama dan terbaik. Yang kedua, membangun layanan transportasi darat yang aman, nyaman, tepat waktu, serta memuaskan para pelanggan, serta mensejahterakan karyawan tentunya. Apakah karakteristik misi ini sesuai? Mari kita ulas. Yang pertama, customer, pelanggan. Pelanggan yang dituju adalah penumpang masyarakat yang sering membutuhkan dan juga sering bepergian keluar kota, entah itu mencari nafkah,
bepergian wisata ataupun menengok saudara. Tetapi di sini yang menjadi target adalah para pekerja. Karena di Kudus, di daerah Jawa itu rata-rata pada merantau ke Jakarta atau ke daerah barat, yang setiap minggunya mungkin pulang dan balik lagi ke sana. Ini sangat membutuhkan transportasi seperti ini karena harganya yang cukup terjangkau juga. Yang kedua, product of service, yaitu produk ini melayani di bidang apa sih? Yaitu di bidang transportasi, khususnya transportasi darat. Sudah pasti. Yang ketiga adalah markets, pasaran. Pasarannya masih di area Pulau Jawa, tetapi perusahaan ini mulai mengembangkan perusahaannya untuk mencapai Pulau Bali dan juga Pulau Sumatera, dan akan menjadi perusahaan yang berkualitas tentunya di Indonesia. Yang keempat, teknologi yang digunakan oleh PO Haryanto ini sudah menyesuaikan zamannya, yaitu dengan pembaruan terbaru, teknologi yang digunakan semakin canggih, terupdate, dan juga tidak ketinggalan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kelima yaitu corner for survival, yaitu berkaitan untuk bertahan hidup. Nah, perusahaan ini dibentuk untuk melayani masyarakat dan juga mempekerjakan lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, yaitu sopir-sopir yang diambil itu dari masyarakat sekitar yang kurang mampu tetapi mempunyai kerja keras yang sangat tinggi. Jadi mensejahterakan daerah dan juga melayani masyarakat dan juga memajukan daerah tersebut. Yang selanjutnya atau yang keenam adalah filosofi atau filsafat. Sekali lagi, perusahaan ini berdiri untuk kemaslahatan umat. Jadi perusahaan ini dibentuk untuk melayani masyarakat, kemudian mempekerjakan masyarakat sekitar dan mensejahterakan wilayah tersebut, yaitu terkhusus ada di Jawa Tengah, di Kudus. Yang nomor 7, self concept di sini, konsep dari PO Haryanto ini adalah kekeluargaan dan juga untuk melayani masyarakat secara luas, secara nyaman dan juga aman. Terus kemudian yang ke-8 atau yang terakhir, kepedulian terhadap citra publik dan juga karyawan atau corner of public image and employee. Saya sudah menjelaskan di filosofi tadi bahwa perusahaan ini itu memperhatikan masyarakat sekitarnya dan juga sangat memperhatikan karyawannya. Jadi kesejahteraan karyawan itu juga diunggulkan di sini, keamanan penumpang nomor 1, dan juga kesejahteraan semua pihak dan semua yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Jadi misi dari perusahaan ini atau PO Haryanto sudah sesuai dengan karakteristik misi, yang mana semua sudah tercantum di sini dan PO Haryanto memiliki itu. Kemudian yang terakhir, tujuan PO Haryanto
Ini adalah tambahan, yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan konsumen, dan membantu mengantarkan konsumen ke tempat tujuan dengan aman, nyaman, dan tepat waktu. 3. Mensejahterakan karyawan dan juga masyarakat sekitar. Yang keempat, perusahaan ini berdiri untuk kemaslahatan umat. Jadi semua keuntungan, semua labanya itu sebagian besar disumbangkan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan juga satu lagi, penumpang ketika membeli tiket PO Haryanto ini, mereka juga berdonasi, beramal, yaitu 2,5% dari harga tiket tersebut itu sudah dipotong untuk dana dimasukkan ke tabungan anak yatim yang akan disalurkan melalui PO Haryanto tersebut. Jadi ketika kita naik bis ini, kita juga sekalian beramal. Jadi peribahasanya sambil menyelam minum air, begitu. Yang terakhir ada bermanfaat bagi konsumen, karyawan, dan masyarakat tentunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.